Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa liwalidina wa liman 'allamana wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun 'alaina minal muslimina wal muslimat wa khususan li muallifi hadhil kutub al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid darain. Amin. Kita mulai dengan kitab Al-Jauharul Mauhub. Dan setengah daripada membesarkan ilmu itu, di antara bentuk kita mengagungkan ilmu, membesarkan tolannya yang bersekutu pada menuntut ilmu. Di antara bentuk pengagungan kita kepada ilmu, bentuk penghormatan kita kepada ilmu adalah dengan menghormati, memuliakan teman belajar kita. Kenapa? Karena dia penuntut ilmu juga. Jadi orang-orang yang mengaji itu harus saling memuliakan, saling hormat menghormati. Ada yang tak kebagian tempat duduk, kasih duduk. Ada yang kepayahan cari kitab, bantu belikan kitab. Ada yang tak tahu jadwal, kasih tahu jadwal. Ada yang tak bisa sampai ke tempat, kita jemput, kita antarkan. Nah, ini diantara bentuk memuliakan orang yang menuntut ilmu. Dan memang dalam memilih kawan nih, kalau bisa kawan yang memang orientasinya ataupun pandangan utamanya itu adalah kepada ilmu, kepada amal, kepada agama. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah ada beberapa syarat yang perlu kita perhatikan sebelum kita menjadikan seorang itu sahabat. Ada sahabah, ada ma'arif. Ada orang yang sekedar kenal saja, ada yang mau kita jadikan kawan dekat. Di antaranya pertama adalah akalnya. Dia ini pintar tidak, atau cuma banyak melakukan hal-hal yang bodoh. Kalau orang yang banyak melakukan hal-hal yang bodoh, tak usah dijadikan kawan. Kenal silahkan, sekedar kenal. Tahu perkara yang bodoh itu ya. Nah, ya kayak anak-anak muda sekarang lah kita tengok. Kereta kebut-kebutan sana sini, itu diantara perbuatan-perbuatan yang digolongkan perbuatan juhala, perbuatan orang-orang bodoh. Nah, sukanya pakai kereta tuh yang suara knalpotnya dengar orang satu kampung. Itu yang seperti itu sekedar kenal sudah, tapi tidak cocok dijadikan sahabat. Dijadikan target dakwah silahkan, tapi dijadikan sahabat yang kita terus nempel sama dia itu jangan. Nah, yang kedua adalah salihnya. Yang kedua adalah salihnya. Nah, bagus enggak agamanya, semangat enggak beramalnya. Yang ketiga tuh jujurnya. Jadi kita cari ini orang ada orang jujur atau tidak. Yang terakhir, terlalu cinta atau tidak kepada dunia. Kalau terlalu cinta sama dunia, jangan. Kenapa Al-Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah sangat menekankan pemilihan sahabat? Kata beliau, karena Rasulullah yang katakan, nah, Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu akan terpengaruh agama temannya. Falyanzur mayyukhalil.
maka perhatikan, pilih-pilihlah siapa yang dia jadikan temannya. Tadi, pilih-pilih teman nih. Kadang ada orang kan dengan bangganya bilang, aku kalau berkawan tak milih-milih ya. Padahal Nabi suruh bilang, pilih-pilih dalam berkawan. Lihat kalau seandainya kita kumpul saja sama orang yang memang perbincangannya tentang majelis ilmu, majelis taklim, tentang mengaji, pasti akan terbawa mengaji. Tapi seandainya kita kumpul kepada orang yang cuma ceritanya, misalnya tambak sana ikannya lele, tambak sini ikannya mujair, tambak sana asik mancing, masalah ikan saja, insya Allah ikut mancing kita. Nah, kalau ada orang yang ceritanya tentang kendaraan saja, pasti kita juga akan terpancing untuk punya kendaraan yang bagus. Maka pilih-pilih teman dalam beragama ini. Kalau sekedar ma'arif, yakni orang-orang yang kita kenal, silahkan kenali semua orang, nggak masalah. Tapi untuk yang kita rapat terus sama dia, pilihlah baik-baik. Nah, teman nih. Karena sangat-sangat berpengaruh kepada kehidupan agama kita. Kalau teman yang memang begitu saja harus pilih betul, apalagi teman serumah, apalagi teman sekamar. Itu lebih lagi diutamakan oleh baginda Nabi. Nah, tungkahul mar'ah li arba'. Biasanya perempuan itu kalau mau dinikahi dilihat 4 hal. Nah, lima liha karena hartanya, li jamaliha karena cantiknya, li nasabiha karena status sosialnya, walidiniha dan terkadang karena agamanya. Itu bukan urutan ya. Itu biasanya seperti itu yang diperhatikan orang. Nah, di antara 4 itu mana yang ditekankan Rasulullah? Fazfar bidzatiddin taribat yadak. Nah, maka beruntunglah orang yang memilih agamanya. Itu penekanannya tuh. Kenapa? Karena ini lebih lagi, bukan sekedar kenal, bukan sekedar sahabat, tapi pasangan terus, di rumah jumpa, di kamar jumpa, bepergian bersama. Maka hendaknya kepada orang yang bagus agamanya. Ini yang masih lajang-lajang, pilih yang bagus agamanya. Jangan tertipu dengan perasaan suka, akhirnya inilah kunikahi dia nak kurubah menjadi lebih baik. Itu terkadang bahasa-bahasa manis di mulut, padahal karena udah kadung suka. Kau yang tak berjilbab begitu yang kau pilih. Inilah tugasku nanti jadi suami. Setelah nanti aku jadi suaminya, aku suruh dia berjilbab. Emak ayahnya saja puluhan tahun hidup sama dia tak bisa. Dia pula yang nak seperti itu. Baginda Nabi bukan suruh begini ya. Pilih yang rusak lalu perbaikilah agamanya. Tidak. Kata baginda Nabi, pilih yang bagus agamanya langsung. Nah, karena payah tuh nak merubah yang seperti itu. Nah, takutnya arus dia lebih kuat, awak terikut arusnya. Nah, jadi maka oleh karena itu, pilih baik-baik yang seperti ini. Pilih baik-baik yang seperti ini. Nah. Kemudian, yang berikutnya. Yang bersekutu pada menuntut ilmu, yang sama-sama belajar, dimuliakan. Nah, jangan sampai menyinggung kawan satu majelis. Jangan sampai tak enak hati dengan kawan satu majelis. Dan memeliharakan daripada perangai yang keji-keji. Dan di antara bentuk kita memuliakan ilmu, hindari perangai yang keji-keji. Akhlak-akhlak yang tercela dihindari. Apa akhlak tercela tuh? Banyaklah. Nah, hasad, riya, dengki, takabur, sum'ah, ujub, bakhil, suka tenar, cinta dunia. Nah, itu yang seperti itu adalah akhlak yang tercela. Itu kita hindari. Dan menjauhkan dia. Kita jauh dari perkara-perkara tadi. Karena bahwasannya ia anjing maknawi. Nah, itu adalah anjing maknawi. Jadi rumah itu kalau ada anjingnya, apa ketentuan yang disampaikan baginda Nabi? Tidak akan masuk ke dalamnya malaikat rahmat. Sifat-sifat buruk itu adalah anjing maknawi. Sehingga kalau dia ada di dalam hati, tak akan ada malaikat mau membisikkan ilham baik ke dalam hati. Jadi singkirkan kotoran-kotoran najis maknawi. Kalau anjing dan babi yang jelas itu najis hissi memang. Udah langsung nampak. Nah, memang najis yang zatnya najis, ini sifatnya seperti najis, kotor, maknawi. Jadi maka bersihkan itu, singkirkan itu
supaya malaikat tuh gampang mengilhamkan, gampang membisikkan perkara-perkara baik ke dalam hati kita. Malam waktu duduk di majelis Habib Umar dalam haul Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, nah, wali kutub zamannya, ini yang biasanya kita baca rotibnya, Rotibul Haddad. Nah, ini kepada ibu-ibu lah semua. Di rumah tuh dijadikan amalan rutin tiap hari, Bu. Rotibul Haddad. Itu bagus betul kalau dibaca. Habib Umar menggalakkan di mana, di sekolah, di pesantren, di rumah, di masjid dibaca Rotibul Haddad. Sebanyak mungkin itu nggak masalah. Nah, jadi kata beliau tentang Al-Imam Al-Haddad. Beliau itu dijuluki Al-Haddad karena memang orang tuanya dulu itu berkaitan dengan haddad, ini artinya tukang besi, tukang najemin pisau, tukang najemin panah gitu, yang tumpul ditajemin, nah itu namanya haddad. Nah, jadi orang tuanya dulu profesinya itu, dan beliau menjadi haddad tapi haddadul qulub kata Habib Umar. Nah, kalau haddadin, yakni tukang-tukang besi biasa itu membersihkan pisau dari karat dan kotoran yang menempel di situ. Kalau Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad membersihkan hati orang dari kotoran-kotoran, mengasah hati orang supaya bersih lagi, tak ada karat, tak ada kotoran yang menempel di situ. Dulu Imam Syekhuna Ustadzuna Ahmad Busyairi pernah menceritakan bentuk tawaduknya, bersihnya hati Al-Imam Al-Haddad. Tadi kita bilang ya, Al-Haddad itu secara bahasa itu kan artinya tukang asah, tukang besi, tukang najamkan sesuatu, itu Al-Haddad. Nah, jadi pernah suatu saat ada seorang ibu, dia suruh anaknya, "Nak, pisau kita nih sudah tumpul. Pisau kita nih sudah tumpul. Nah, tolong kau pergi kepada Al-Haddad, suruh dia menajamkan pisau ini." Bahasanya begitu, nama artinya tukang besi. Cuma kan bahasa Arabnya Al-Haddad. "Ya, Mak, pergilah anak nih." Tapi dia tak tahu di mana tukang besi ini. Maka dia tanya kepada satu orang, "Pak, Tuan, tahu di mana rumahnya Al-Haddad?" Pikir orang nih Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Pergilah dia ke rumah Al-Imam Al-Haddad tadi. Jauh lama dia datang ke sana. Sampai di tempat situ, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Dibuka pintu sama Al-Imam Al-Haddad. Maka kata anak tadi, "Nah, Pak, kata makku suruh najamkan ini." Ulama besar, wali kutub. Tanpa komplain diambil, diasah. Beliau buta, dari umur 4 tahun matanya buta. Nah, tapi diambil, diasah. Emaknya nunggu di rumah yang lama. Lo Al-Haddad tukang besi dekat sini lama kali pula. Akhirnya sampai rumah ditanya, "Kok lama kali, Nak?" "Jauh." "Yang mana?" "Yang sana." "Al-Haddad mana nih?" "Al-Haddad yang itu yang matanya buta." Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulama besar, wali kutub kau suruh najamkan pisau. Tapi tak pada masalah oleh Al-Imam Al-Haddad. Nah, tetap diasah beliau juga. Itu tawaduknya beliau. Suruh ngasah-asah, yang bisa bantu-bantu. Begitulah beliau sudah menempa hati beliau. Jadi Al-Imam Al-Haddad ini, itu dikatakan tidak ada satu sunnah pun dari sunnah baginda Nabi yang belum beliau kerjakan. Semua sunnah baginda Nabi itu sudah beliau amalkan. Tak tersisa. Hanya satulah, yakni sunnah baginda Nabi memiliki wafrah. Wafrah itu rambut gondrong, rambut panjang. Nah, itu belum pernah beliau amalkan. Tapi ternyata saat beliau wafat dalam keadaan rambutnya gondrong, rambutnya panjang. Maka saat itu sempurnalah 100% sunnah baginda Nabi sudah beliau amalkan. Kita banyak yang belum kita amalkan. Lebih banyak yang belum teramalkan daripada yang sudah diamalkan. Nah, dalam satu riwayat Al-Imam Abdullah Al-Haddad ini kalau berwudu itu 1 jam. Kalau berwudu 1 jam. Dengan doanya, dengan ininya segala macam. Karena mau mengamalkan itu tadi. Ya Allah, bukan karena was-was ya, bukan karena was-was.
Ini karena memang banyak yang tidak dibaca, banyak yang menghadirkan niat-niat baik tadi. Jadi kita asahlah hati kita biar bersih, nggak ada karat-karatnya. Itu diantara bentuk memuliakan ilmu. Nah, kemudian karena semua itu tadi adalah anjing maknawi. Dan sesungguhnya telah bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiada masuk malaikat pada rumah yang ada padanya anjing atau rupa-rupa binatang. Orang-orang kaya yang duitnya berlebih, bingung lagi nak bikin apa, kadang iseng bikin patung kuda, bikin patung burung, beli lukisan ini, lukisan itu, tak usah. Nah, di sini dikatakan malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di situ ada anjing ataupun ada bentuk-bentuk binatang, bentuk-bentuk hewan. Nah, singkirkanlah, tak usah ya. Nah, sayang rumah kita kalau tak banyak malaikatnya, banyak setannya, itu udah seperti itu. Nah, perhatikan tembok-tembok rumah ada nggak yang bentuknya itu bentuk seperti makhluk hidup. Nah, kalau ada boneka anak-anak tak masalah, karena itu mainan. Sayyidatuna Aisyah juga punya boneka kuda. Nah, itu nggak dipermasalahkan. Punya boneka anak kecil, itu tak dipermasalahkan. Nah, tapi kalau sifatnya itu cuma pajangan, lukisan yang tidak ada unsur belajarnya di situ, nah nggak ada unsur untuk pembelajaran anak, itu tak usah. Kalau mau lebih hati-hati lagi, kalau mau lebih hati-hati, walaupun ulama masih berbeda pendapat tentang masalah ini, foto-foto pun tak usah. Kalau mau lebih hati-hati, karena Syekh Ali As-Sabuni, guru dari guru kami, guru dari Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari, pakar tafsir, ahli tafsir luar biasa. Beliau mengatakan bahwa foto itu pun termasuk lukisan. Ada yang mengatakan tidak? Ada. Ya kalau mau ikut yang tidak silahkan. Tapi kita mau hati-hati. Nah, kita kan biasanya orang kampung nih, kalau berfikih itu terkenal dengan ihtiyatnya. Nah, jadi maka ihtiyat juga tentang masalah itu maunya. Silakan simpen foto itu di album. Silakan simpen foto itu di handphone. Silakan simpen foto di media sosial, Facebook dan segalanya. Nah, tapi kalau dipajang-pajang saya rasa tak usah. Nah, kenapa? Karena memang ada yang mengatakan sama dengan lukisan. Khawatir nanti akan membuat malaikat tak mau masuk situ. Dan saya menuntut ilmu itu dengan wasithah malaikat. Dan kita menuntut ilmu itu kan dengan perantara malaikat. Dengan perantara malaikat. Ilhamnya para malaikat. Ada satu doa. Yang saya bilang kadang saya butuh papan tulis memang. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Itu dibaca sebelum belajar, maka insya Allah hafalan itu akan lekat, ilmu itu akan dapat. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin. Ya Allah, aku minta pemahaman para nabi. Nabi kan gampang paham. Nah, sekali aja disampaikan dah paham. Wa hifzal mursalin, dan hafalan para rasul. Sekali baca udah langsung ingat, tak lupa-lupa lagi. Pinginnya seperti hafalan para rasul. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilham dari para malaikat yang dekat dengan Allah, dibisikkan di dalam hati. Nah, ini dibaca, ajarkan kepada anak-anaknya. Kalau dibaca ini sebelum belajar, maka insya Allah hafalan, dan pertama gampang paham, kedua kalau udah paham tuh ingat, nggak lupa-lupa. Yang ketiga banyak dapat bisikan baik dari para malaikat. Jadi ketika mungkin lagi baca kok payah kali, dapat ilham dari malaikat, itu maksudnya begini, itu maksudnya begini. Nah, itu ilham dari para malaikat. Jadi maka ini dibaca. Nah, kalau ada anak-anaknya yang sedang menghafal Al-Quran, di antara Asmaul Husna yang dianjurkan untuk dibaca supaya kuat hafalan, ya mubdi ya khaliq, ya mubdi ya khaliq, ya mubdi ya khaliq, ya mubdi ya khaliq. Itu kalau dibaca sering-sering, maka insya Allah akan kuat hafalan. Nah, akan kuat hafalan. Nah, kita masalah yang udah berumur ini memang di hafalan. Nah, udah pernah semua dikaji, pas mau diamalkan lupa gajinya. Semua udah pernah dikaji. Nah,
Ini kayak tadi, Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Nah, udah ingat tuh, Bu? Nah, belum ingat. Nah, nantilah. Ngaji ada papan tulis, nah, foto sebarkan. Nah, dibaca. Nah, jadi kita belajar itu dengan wasithah malaikat. Dan betapa bahagianya malaikat dengan penuntut ilmu. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, abang kakak, semua yang tadi dari rumah berangkat kemari dengan niat aku mau belajar. Nah, itu dapat hamparan sayap malaikat untuk pijakan kakinya. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan bima yatlub, kata baginda Nabi, dan sesungguhnya para malaikat itu sungguh meletakkan sayap-sayapnya. Nah, saking orang kalau menghormati kan dikasih karpet. Nah, ini dikasih sayap untuk pijakan kaki. Saking senangnya kepada orang yang menuntut ilmu. Disenangi malaikat, Bapak Ibu yang rajin ngaji. Makanya ngaji ini sesering mungkin. Kalau bisa tiada hari tanpa majelis ilmu. Tiap hari duduk di majelis ilmu. Nah, yang muda-muda, terutama yang muda, yang belum ada urusan, cari nafkah, nyekolahkan anak, ada yang mau dikasih makan, maka masih muda nih, manfaatkan terus untuk ngaji. Saya ingat dulu kami kalau sama almarhum Tuan Guru Mu'alim Alam Syah, kemana beliau malam tuh saya ikuti. Hampir bisa dikatakan seminggu 7 kali tiap malam tuh saya ngaji. Ada saja pengajian di mana saya ikuti, di mana saya ikuti. Nah, bahkan malam minggu pun mengaji ke Al-Ittihad dulu. Nah, di saat anak-anak muda semuanya di situ mungkin nongkrong, ngopi, nonton bola, main futsal, kita cari ngaji. Nah, kenapa? Ingin mendapatkan fadilah. Nah, yang punya anak bawa saja ke majelis ilmu. Belum paham, masih tertidur, masih mungkin tahap apa yang dilakukan, nggak apa-apa. Kita berharap nur dari orang-orang yang menuntut ilmu. Pandangan dari orang-orang yang rajin itu menular kepada dia. Itulah usaha yang bisa kita lakukan. Kayak saya panggil tadi anak saya kemari, biar ditengok sama Bapak. Di antara mata-mata yang melihat itu ada mata orang soleh, yang mungkin dengan pandangannya, pandangan ikhlasnya, itu membuat anak saya mungkin tertular kesolihannya. Nah, jadi maka bawa saja, tak masalah. Kadang sentuhan orang soleh itu akan membawa barokah. Nah, inilah usaha yang dilakukan. Akhirnya tetap kita tawakal kepada Allah, kita usaha saja. Nah, jadi makanya berusahalah untuk terus disenangi malaikat dengan menuntut ilmu ini. Dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tiada wara' pada menuntut ilmu, dibalakan dia dengan salah satu dari 3 perkara. Nah, ini dianjurkan bagi yang sudah ngaji, itu kalau bisa wara' pula. Nah, kalau bisa wara' pula. Nah, apa itu wara' dalam menuntut ilmu? Nanti dijelaskan. Tapi kalau nggak wara' ada 3 perkara akan dibalakan. Dimati akan dia pada ketika mudanya. Mati masih muda. Itu kalau nggak wara' menuntut ilmu. Supaya nggak banyak terlibat hal yang tak baik. Karena Allah sayang sama dia. Mati muda. Nah, dimatikan pada ketika mudanya. Atau dijatuh akan dia pada pihak apa itu? Napi, negeri. Nah, pihak tepi, mohon maaf. Atau dijatuhkan akan dia pada pihak tepi-tepi negeri. Atau Allah akan buat dia terusir dari tempatnya. Sama, itu juga bentuk penjagaan dari Allah. Mati muda supaya dia tak banyak terlibat syubhat, tak banyak terlibat yang haram. Dijauhkan dari negeri supaya uzlah, tidak banyak bergaul dengan orang-orang yang tak baik. Nah, atau dibalakkan dia dengan berkhidmat pada raja-raja. Yang terakhir ini tak bagus. Atau akhirnya jadi pembantu raja. Allah, ilmu dah banyak, tapi akhirnya di bawah kaki raja. Nah, di bawah kaki orang berduit.
Nah, itu dulu diwanti-wanti sama Ustadz Hafiz Yazid. Nah, sama Ustadz Hafiz Yazid. Ini mohon maaf, bukan kepada yang sudah, bukan kepada seluruhnya. Tapi dulu kami mengaji, ada beberapa orang lah, ada 10 orang itu yang memang dikader sama Ustadz Hafiz. Pesan beliau, jangan jadi PNS. Nah, kenapa? Karena saat itu yang ngaji adalah memang yang punya jamaah, ustadz-ustadz lah begitu. Ya kalau orang biasa beliau nggak masalah. Saya tahu keluarga beliau pun ada yang jadi PNS. Tapi ini kepada orang-orang yang memang sudah punya majelis-majelis, kata kalian jangan jadi PNS. Dilarang sudah. Nah, itu larangan kedua. Setelah dulu Syekhuna Syekh Muhammad Nuruddin itu juga tidak mau ada santrinya yang jadi PNS. Saya pernah dengar sendiri, tapi lupa saya persis bahasanya gimana. Nah, kenapa? Karena kalau sudah begitu nanti banyak aturan yang membuat tak bisa begini, kayak apa kemarin itu. Allah, ada pemilu kalau nggak salah ya, yang satu kayaknya kan kuat ke Islam, satu agak ini, ketahuan ada PNS yang begini. Kemarin itu kan ada sempat begitu, ada yang dukung salah satu langsung diberhentikan atau gimana lah, saya tak paham. Itu kan akhirnya kita jadi diatur dengan yang seperti itu. Nah, kita tidak mau dalam keadaan seperti itu. Nah, jadi berkhidmat pada raja-raja, jangan sampai seperti itu. Nah, maka manakala adalah orang yang menuntut ilmu itu terlebih wara, niscaya adalah ilmunya terlebih manfaat. Semakin wara orang yang menuntut ilmu, di antara bentuk wara itu apa tadi? Itu hati-hati. Ada dua pendapat, dah ambil yang paling hati-hati. Nah, itu bentuk wara tuh. Nah, maka terlebih manfaat ilmunya dan belajar terlebih mudah dan segala faidahnya terlebih banyak. Ah, tadi. Dan segala faidahnya terlebih banyak. Nah, saya tadi diceritakan Sat Sumitra katanya bilang, kalau mau mengundang Habib Umar tuh harus charter pesawat. Kalau Habib Umar diundang tuh harus charter pesawat. Jadi itu pesawat memang untuk beliau, dari mana sampai mana. Kenapa? Kalau pesawat kita kan bercampur. Jumpa pramugari yang tak karuan. Nah, beliau tuh mungkin bentuk kewaraan beliau tuh seperti itu. Tak mau macam-macam. Turun ruang VIP yang tak nampak macam-macam makhluk. Di bandara ini makhluk aneh betul. Ada yang bolong punggungnya, ada yang terpotong pak kakinya sepaha, bahan celananya mungkin kacau betul. Karena udah dari segala macam dunia dari situ. Nah, bulenya segala macam, ya Allah ya Rahman. Nah, jadi makanya beliau tuh mungkin bentuk kewaroannya begitu. Nah, akhirnya ilmunya manfaat betul. Allah. Manfaat betul ilmu beliau. Lihat bagaimana orang yang pingin jumpa beliau itu. Ya Allah. Nah, jadi tadi siang saya baru sampai dari Malaysia. Hadir ke majelisnya Habib Umar. Semalam asar. Itu manusia banyak betul. 20.000 orang tak kemana. Ramai betul. Satu orang bisa seperti itu banyaknya yang ingin melihat. Nah, dari segala penjuru, Malaysia, Thailand, Indonesia datang, nah ingin melihat beliau. Itu tanda ilmunya manfaat. Nah, itulah dihaul Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad